Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Indah Wahyuni dengan NIM 18170512223. Kali ini saya akan memaparkan contoh soal dan pembahasannya mengenai laba perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Contoh soalnya yaitu diasumsikan ada transaksi jual beli kendaraan, yaitu PT Alita sebagai entitas induk membeli kendaraan dari entitas non-afiliansi pada tanggal 1 Januari 2014 seharga 200 juta. Kemudian setelah dipakai selama 2 tahun, di tanggal 31 Desember 2015 PT Alita menjual kendaraan tersebut seharga 150 juta kepada PT Wijaya yang merupakan entitas anak dari PT Alita. Dalam hal ini, PT Alita menggunakan metode garis lurus pada perhitungan penyusutan kendaraan dan memiliki nilai sisa 0 serta masa manfaat 5 tahun. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana jurnal pencatatan untuk mencatat penjualan dan pembelian pada PT Alita dan PT Wijaya? Yang kedua, bagaimana dampak eliminasi pada laporan keuangan konsolidasi? Dan yang terakhir, bagaimana perlakuan akuntansi pada tahun berikutnya atau pada tahun 2016? Karena PT Alita menjual aset tetap yang disusutkan, maka kendaraan setiap tahun di dalam laporan keuangan akan disusutkan sesuai dengan metode penyusutan dan nilai penyusutan per tahun. Untuk mengetahui penjualan kendaraan yang dilakukan menghasilkan kerugian atau keuntungan, diperlukan untuk mengetahui nilai buku yang dapat diketahui dari nilai harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Di dalam soal tercantum bahwa PT Alita menggunakan metode garis lurus, sehingga perhitungannya dirumuskan menjadi harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi dengan masa manfaat, sehingga menjadi 200 juta dikurangi endol dibagi dengan 5 yang hasilnya dinyatakan bahwa penyusutan per tahunnya adalah sebesar 40 juta. Karena PT Alita sudah menggunakan kendaraan tersebut selama 2 tahun, maka kendaraan tersebut akan disusutkan senilai 80 juta yang didapat dari besar penyusutan per tahun, yaitu 40 juta dikali dengan 2. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, ketika kendaraan tersebut dijual kepada PT Wijaya, nilai bukunya dapat dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan 2 kali masa penyusutan, sama artinya dengan 200 juta dikurangi dengan 80 juta yang hasilnya adalah 120 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan penjualan kendaraan tersebut adalah sebesar 30 juta yang didapat dari harga penjualan dikurangi dengan nilai buku, atau sama artinya dengan 150 juta dikurangi dengan 120 juta yang hasilnya adalah 30 juta. Selanjutnya akan masuk pada penjurnalan transaksi jual beli kendaraan pada masing-masing perusahaan. Pertama, diketahui pada tanggal 1 Januari 2014 PT Alita membeli kendaraan dari pihak non-afiliansi dengan harga 200 juta, maka jurnal yang dibuat oleh PT Alita yaitu mendebet kendaraan senilai 200 juta dan kas berkurang dan dikredit sebesar 200 juta. Sedangkan untuk PT Wijaya tidak memiliki jurnal karena tidak terlibat dalam pembelian kendaraan dari pihak non-afiliansi. Kemudian di tanggal 31 Desember 2014 dan 2015, setiap akhir tahun, PT Alita akan membuat jurnal penyusutan untuk mengakui adanya penyusutan dari kendaraan. Seperti yang telah dipaparkan, penyusutan kendaraan setiap tahun adalah 40 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Sedangkan untuk PT Wijaya tidak ada jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, diketahui PT Alita menjual kendaraan pada PT Wijaya seharga 150 juta. Dari transaksi tersebut, pada laporan keuangan PT Alita akan mencatat adanya penambahan akun kas sebesar harga jual yaitu 150 juta dan mengurangi nilai akumulasi penyusutan di dalam laporan keuangan sebesar 80 juta karena kendaraannya sudah berpindah tangan. Maka nilai akumulasi penyusutannya harus dihilangkan karena pada awalnya berada di sisi kredit. Dan untuk menghilangkannya, maka didebet senilai 80 juta. Selanjutnya untuk akun di kredit, nilai kendaraan sebesar nilai perolehan yaitu 200 juta. Dan pada penjualan tersebut, PT Alita juga membukukan keuntungan
senilai 30 juta yang diakui pada akun keuntungan atas penjualan kendaraan. Sedangkan untuk PT Wijaya atas pembelian kendaraan tersebut akan membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 mengakui penambahan akun kendaraan senilai harga perolehan yaitu 150 juta dan kas berkurang sebesar 150 juta sesuai dengan kas yang dibayarkan untuk membeli kendaraan tersebut. Selanjutnya, untuk laporan konsolidasian akan dilakukan eliminasi antara entitas induk dengan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan eliminasi pada bagian laba atas PT Wijaya di debit sebesar 30 juta dan dikredit investasi pada PT Wijaya. Hal ini dilakukan karena kendaraan masih berada di dalam grup usaha, maka keuntungan yang dibukukan oleh PT Alita dianggap belum terrealisasi. Dan dilakukan juga eliminasi keuntungan penjualan kendaraan dari laporan keuangan konsolidasi karena keuntungan penjualan kendaraan tersebut belum terrealisasi. Jadi, pertama akan dilakukan pengembalian akun kendaraan sesuai harga perolehannya dari grup usaha tersebut, yang mana seharusnya harga perolehan kendaraan tersebut adalah sebesar 200 juta. Tetapi karena dijual ke PT Wijaya, maka ketika digabungkan pada laporan keuangan, nilai kendaraan tersebut hanya 150 juta. Dan yang memiliki akun kendaraan adalah PT Wijaya dan bernilai 150 juta. Maka ketika digabungkan laporan keuangan PT Alita adalah 0 karena sudah dihilangkan, dan untuk PT Wijaya nilai kendaraannya adalah 150 juta. Namun nilai tersebut tidak mencerminkan nilai perolehan yang sesungguhnya. Jadi harus dilakukan pengembalian nilai kendaraan yang 150 juta sebelumnya menjadi 200 juta. Sehingga perlu ditambahkan sebesar 50 juta, maka mendebet akun kendaraan sebesar 50 juta. Kemudian melakukan eliminasi keuntungan penjualan kendaraan yang belum terrealisasi, sehingga kita harus mengurangi atau mengeliminasi keuntungan penjualan kendaraan senilai 30 juta serta mengembalikan akun akumulasi penyusutan senilai 80 juta. Selanjutnya, kita akan membuat bagaimana dampak di dalam laporan keuangan di masing-masing perusahaan menurut laporan keuangan konsolidasian. Dapat dilihat untuk akun kendaraan PT Alita nilainya adalah 0 karena kendaraannya telah berpindah tangan ke PT Wijaya. Akumulasi penyusutan kendaraannya juga 0 karena seiring dengan berpindahnya kendaraan, akun akumulasi penyusutan di PT Alita juga dihapus dari laporan keuangan. Untuk keuntungan penjualan aset, PT Alita membukukan keuntungan senilai 30 juta. Sedangkan untuk laporan keuangan PT Wijaya, kendaraan dilaporkan sebesar 150 juta sebesar nilai perolehan dari membeli kendaraan dari PT Alita. Untuk akun akumulasi penyusutannya masih 0 per tanggal 31 Desember 2015 dan keuntungannya juga 0 karena kendaraan tersebut belum dijual kembali. Untuk sebelum konsolidasi akan dilakukan penggabungan akun-akun dari laporan PT Alita dengan PT Wijaya. Untuk gabungan kendaraan adalah 150 juta, gabungan akumulasi penyusutan kedua perusahaan adalah 0 dan untuk keuntungan penjualan aset ketika digabungkan berjumlah 30 juta. Selanjutnya, untuk eliminasi, untuk akun kendaraan dieliminasi sebesar 50 juta dengan mengembalikan nilai kendaraan sesuai harga perolehan dari grup tersebut dari pihak non-afiliansi. Maka nilai kendaraan untuk konsolidasi adalah 200 juta dikembalikan sesuai harga perolehan ketika pembelian dari non-afiliansi. Kemudian untuk akun akumulasi penyusutan kendaraan dikembalikan lagi akun penyusutan kendaraan sebesar 80 juta dan nilai akumulasi penyusutan untuk konsolidasiannya adalah 80 juta. Untuk akun keuntungan penjualan kendaraan, sebelum konsolidasi nilainya adalah 30 juta, sementara untuk aset tersebut masih berada di dalam grup usaha, sehingga harus dilakukan eliminasi keuntungan yang ditimbulkan yang belum terrealisasi. Selanjutnya akan beralih mengenai bagaimana perlakuan akuntansi pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016.
Diketahui yaitu untuk beban penyusutan yang dibukukan oleh PT Alita per tahun bernilai 40 juta yang diperoleh dari harga perolehan yaitu 200 juta dibagi dengan masa manfaat yaitu 5 tahun menghasilkan 40 juta. Dan untuk PT Wijaya menyusutkan akun kendaraannya dengan harga perolehan sebesar 150 juta dengan masa manfaat yaitu 3 tahun sehingga beban penyusutannya menjadi 50 juta. Maka selisih dari penyusutan yang digunakan oleh PT Alita dengan PT Wijaya yaitu sebesar 10 juta. Ketika aset masih berada pada grup tersebut tetapi sudah berpindah tangan dan sudah dipakai oleh PT Wijaya selama 1 tahun, maka dianggap keuntungan yang dibukukan oleh PT Alita diartikan sudah terrealisasi sebagian dan keuntungan yang sudah terrealisasi selama setahun yaitu sebesar 10 juta. Jadi, pada tahun 2016 akan dicatat keuntungan yang sudah terrealisasi senilai 10 juta dan mendebet akun investasi pada PT Wijaya dan mengkredit bagian laba atas PT Wijaya sebesar 10 juta. Berikutnya juga dilakukan pengembalian nilai kendaraan sesuai harga perolehannya karena kendaraan tersebut masih berada pada grup usaha sehingga harga perolehannya harus sesuai dengan jumlah nilai ketika kendaraan tersebut masuk ke grup usaha. Maka akan ditambahkan akun kendaraan sebesar 50 juta dan untuk akun penjualan kendaraan pada tahun 2016 karena sudah terrealisasi sebesar 10 juta maka hanya tinggal 20 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya dikembalikan senilai 70 juta. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.